Selamat siang teman-teman semuanya, makasih udah nyempatin waktu dan kesempatannya nih di siang hari ini, di weekend kali ini buat diskusi tentang renewable energy. Terus makasih juga tadi Pak Eko untuk insight-nya banyak juga dari pemaparan Pak Eko tadi gitu. Nah, untuk kali ini nih mungkin perkenalin dulu. Nama aku Bella, aku bisnis developer dari PT Sumber Energi Surya Nusantara atau biasa kita saat itu dengan Sesna. Nah, sesuai dengan tema kali ini nih, aku mau nyampain tentang self-preparation for new and renewable energy revolution gitu. Sekarang kita nih sebagai individu, apa yang bisa kita lakukan, perilaku apa dan budaya apa sih yang bisa kita bangun sebagai seorang individu untuk mengembangkan mindset efisiensi energi tersebut. Gitu. Aku di sini mau ngenalin prinsip 3M, yaitu adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Kayak yang tadi udah disebutkan dengan Pak Eko juga nih, harapannya adalah SREU ini nantinya bisa membangunkan mindset dari teman-teman di mahasiswa ini untuk meningkatkan mindset atau kebiasaan-kebiasaan di efisiensi energi gitu. Karena kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa di Indonesia atau di UI sendiri itu jumlahnya cukup banyak. Kalau 10%-nya aja itu udah bisa mengembangkan kebiasaan tersebut dari diri sendirinya, berapa banyak orang yang akan mulai mendukung perubahan menuju renewable energy ini. Karena sesuai kayak yang Mahatma Gandhi pernah bilang, kalau kita mau merubah dunia, kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, jadi mulai dari diri sendiri sekarang itu kita harus menjadikan sebuah tindakan perilaku yang mendukung efisiensi energi itu menjadi suatu kebiasaan atau habit dari teman-teman sendiri gitu. Apa aja nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita bangun? Yang pertama itu, nah ini lanjut ke M yang kedua yaitu mulai dari hal kecil. Yang pertama itu adalah pola perilaku hemat energi. Aku dengar banyak cerita di mana di masa pandemi ini saat teman-teman banyak menghabiskan waktu di rumah, banyak yang ngerasa konsumsi listrik di rumahnya itu meningkat cukup signifikan gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakuin ini adalah punya mindset hemat energi dulu. Ketika kita ada di rumah, matiin semua electrical devices yang nggak diperlukan. Penghematan melalui matiin listrik, terus matiin AC kalau misalkan nggak ada orang di ruangan tersebut, apalagi kalau nggak ada orang yang di rumah gitu. Mulai dari hal-hal kecil itu, maka efisiensi energi di rumah teman-teman masing-masing juga pastinya akan meningkat gitu. Selain itu adalah coba untuk memperkaya tontonan dan info-info terkait yang edukatif tentang renewable energy. Banyak banget bisa kita dapat konten-konten yang menarik dari internet, mulai dari YouTube, podcast, dan webinar-webinar contohnya yang diadain hari ini, di mana kita bisa diskusi tentang hal-hal edukatif mengenai renewable energy tadi. Gitu. Dan masih banyak platform-platform lain yang bisa memberikan added value dan edukasi kepada teman-teman tentang renewable energy. Yang ketiga, setelah memperkaya tontonan kita tadi, itu ada more sharing, itu berarti more caring. Dari edukasi yang kita dapat, dari perilaku hemat energi yang udah kita bangun, setelah itu barulah kita mulai ngajak teman-teman yang lainnya untuk ikut juga punya perilaku hemat energi. Bisa kita share dari sosial media, atau lingkungan sekitar kita yang paling dekat, itu contohnya orang-orang di rumah, gitu. Nah, setelah itu mungkin ini akan lebih ekstensifnya adalah untuk membangun konsep smart energy housing, yang dimana di sini bisa mendukung efisiensi energi, meningkatkan energi security, menambah efisiensi biaya penggunaan listriknya, dan tentunya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Terus yang ketiga itu adalah mulai dari sekarang. Kita harus mulai dari sekarang seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Eko juga, yaitu dari di Jerman. Di sini aku juga mau ngasih beberapa kisah sukses dari negara-negara di dunia. Yang pertama, gambar ini adalah geothermal power plant yang ada di Iceland, di mana Iceland itu berhasil mencapai the most clean electricity per person on Earth, atau sebanyak 100% renewable energy. Gitu.
Terus selain di Iceland, tadi disebutin juga untuk Jerman. Gambar ini aku ambil karena ada suatu desa di Jerman yang bahkan bisa menghasilkan energi dari renewable energy 5 kali lebih banyak dibanding energi yang mereka konsumsi gitu. Dan selain itu juga karena mereka banyak menggunakan PLTS, maka pembangunan solar energinya itu naik sebanyak 8 kali lipat dibandingkan di tahun 1990 lalu. Terus selain itu juga ada dari Denmark, di mana 50% sumber listriknya itu sekarang berasal dari PLTB. Terus setelah itu juga ada Costa Rica yang mulai mengembangkan renewable energy dari hydro energy, geothermal energy, solar, dan wind energy. Gitu. Terus selain itu juga contoh terakhir yang mau aku kasih adalah China, di mana China ini menjadi investor EBT terbesar di dunia karena saat ini manufaktur dari modul surya, turbin angin, dan lithium ion battery itu masih banyak dari China. Selain itu juga China punya utilitas listrik yang terbesar di dunia. Nah, kenapa kita harus mulai dari sekarang juga? Karena pengembangan EBT ini nantinya bisa meningkatkan tren dalam sektor pekerjaan, yang dimana berdasarkan International Renewable Energy atau IRENA, di mana kalau kita bisa mengembangkan energi baru terbarukan di seluruh dunia, maka sektor pekerjaan ini bisa meningkat menjadi 4 kali lipat dari jumlah pekerjaan di sektor energi saat ini, atau bisa mencapai 42 juta jumlah pekerjaan di tahun 2050. Itu dari sektor energi baru terbarukannya aja. Dan total pekerjaannya itu bisa mencapai 100 juta kalau kita lihat dari sektor efisiensi energi, transmisi, dan distribusi listrik, itu total pekerjaan di sektor energi akan lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi kalau dari kita sendiri, apalagi sih yang harus kita tunggu untuk meningkatkan mindset itu? Karena kan tadi balik lagi ke kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri dan sekarang jadikan habit-habit tadi dari hal-hal kecil untuk mendukung Indonesia menuju Indonesia yang lebih bersih. Gitu. Nah, tadi aku juga sempat nyebutin tentang perkaya tontonan teman-teman gitu. Di sini aku juga mau memperkenalkan beberapa platform-platform yang disediakan oleh PT Sumber Energi Surya Nusantara dan Solar Warrior tadi untuk melakukan campaign di renewable energy. Kita punya dari Instagram, YouTube channel, LinkedIn, website, dan bahkan ada podcast kita juga yang baru aja rilis, Energi Bar, di mana episode satunya itu udah keluar. Boleh teman-teman dengerin untuk dapat insight-insight baru tentang renewable energy, terus bisa di-share juga ke teman-teman yang lainnya, atau bisa juga perkaya tontonan kita dari banyak platform-platform lain, nggak harus dari Solar Warrior aja gitu. Di sini kita juga open for discussion, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih mengenai tadi presentasi aku yang mungkin nggak sempat ditanyakan di kesempatan kali ini. Gitu. Terus selain itu juga aku mau ngasih tahu nih ada solar energy related events. Mungkin kan kalian dari Universitas Indonesia, dari UI nih. Jadi baru-baru ini juga aku sempat jadi pembicara di salah satu acara UI, yaitu UI Youth Environmental Action. Nah, di besok hari Minggu itu, kita ada kerjasama dalam membangun atau menginstalasi solar panel di salah satu masjid di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Nah, besok di hari Minggu itu ada live session-nya nih tentang pemasangan solar panel itu, gitu, sebagai salah satu upaya dari teman-teman UI juga untuk mendukung perkembangan suatu desa di Indonesia, gitu. Jadi, dan salah satu pembicaranya juga dari Solar Warrior dan alumni dari UI sendiri, yaitu Torf Putra. Jadi, kalau misalkan teman-teman tertarik, boleh untuk ikut ke live session ini. Nah, cukup sekian dari aku. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, aku kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bella atas pemaparan dan insight-nya. Mungkin nanti dari SRI sendiri untuk ignite member-membernya mungkin bisa dikasih challenge kali ya. Jadi challenge buat mulai untuk mengurangi naik transportasi pribadi, atau mungkin mulai juga untuk menghemat listrik, atau mungkin beralih ke renewable energy. Oke, terima kasih Kak Bella.